Adilah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Rizal sudah bisa mampir lagi ke SC Channel. Ya, insya Allah. Sudah lama kita nggak diskusi, Iya, 2 minggu lebih mungkin Pak ya. Tapi kita pantau terus, Pak Rizal ada di Banten, ada di Jakarta, ada terus. Apalagi tulisannya terus mampir di kita semua ya setiap hari. Dan persoalan yang ada di Banten, Tangerang dengan pagar laut ini seolah-olah seperti atensi yang luar biasa menarik perhatian masyarakat. Iya. Seperti ini Pak, saya sedih membayangkan dulu tuh kalau terlupakan, terabaikan, apalagi kalau melihat jumlah PSN itu yang bukan hanya PIK 2. Kemudian misalkan PIK 2-nya sendiri seolah-olah seperti yang teralihkan gitu. Jadi orang-orang tuh ngebahasnya sekarang Nusron dengan pagar lautnya gitu. Seolah-olah jadi pahlawan tuh Nusron Wahid. Iya. Padahal perjuangan kawan-kawan kita Bang Said Didu misalkan atau Ahmad Hozinuddin yang termasuk dari LBH Muhammadiyah tuh Bang Gufron. Ini kan seperti ini gitu ya Pak, teralihkan. Nah, Pak Rizal bagaimana melihat ini? Seolah-olah juga ada kesan kalau dari tulisan Pak Rizal kita menyimak semacam adanya diduga operasi penyelamatan aguan. Jadi disingkat apa? OPA. Opa. Bagaimana ini Pak Rizal? Ya sebetulnya itu juga dalam rangka mengembalikan lagi konsentrasi kita berkaitan dengan apa sih tuntutan gitu kan publik terhadap kasus PIK 2 ini gitu ya. So ada 3 bagiannya lah. Ada PIK 2-nya sendiri, ada PSN untuk PIK 2 dan ada pagar laut. Oke, jadi gitu. ini dibagi dulu sama Pak Rizal ya. Kalau saya bagi Ada dulu. persoalan PIK 2, PSN-nya PIK 2 dan pagar laut. Pagar laut gitu. Sebetulnya kepentingan terbesarnya aguan itu PIK 2 gitu kan. Dia sudah banyak mengeluarkan dana untuk itu ya, bahkan sudah sampai memperluas area gitu kan, asalnya PIK 2, PIK 3, PIK 4, PIK 5 sampai PIK 11 dia gabungkan semua menjadi PIK 2 kan. Berarti ini satu desain raksasanya gitu. Artinya uang yang sudah digelontorkan untuk PIK 2 ini tidak bisa dibandingkan dengan uang yang dikeluarkan oleh aguan untuk membeli sertifikat HGB di pagar laut itu. Tidak, jauh lebih besar gitu kan. Nah, itu jadi menurut saya jadi komplement gitu, termasuk PSN. PSN itu komplement gitu, bukan elementer gitu ya. Nah, jadi PSN kan baru tahun 2024 gitu kan, oleh Permenko 6 2024 itu di masa Jokowi terakhir kan gitu, keluarkan PSN untuk PIK 2 dan BSD gitu ya kan gitu. Jadi baru tahun 2024, nah, PIK 2 sudah lebih lama. Nah sementara yang pagar laut tadinya hanya itu batas yang kita sangat duga Kang Epul untuk program reklamasi, perluasan area nantinya gitu kan. Itu sebenarnya masih untung-untungan juga gitu kan, namanya perluasan. Tapi kan dia sudah punya area utama gitu PIK 2 itu.
Sehingga kebijakan yang tadi sampai membongkar pagar laut itu ya, mungkin saja bagi aguan nggak jadi masalah. Yang penting jangan sampai dia jadi tertuduhnya. Maka ada pola pengalihan itu muncul yang mengaku JRP kan, Jaringan Rakyat Pantura gitu. Kemudian beberapa orang yang diwawancara seperti ikut bertanggung jawab, ada dibuatlah. Termasuk munculnya Abu Janda, Abu Janda yang mewawancara itu kan. Kemudian Aidit bilang itu tidak ada hubungan dengan perusahaannya aguan. Artinya kan dia sebenarnya ingin sudah melepas gitu. Nah, kemudian dibongkar itu kono, semua orang yang tadi ngabring lah melihat itu ya. Jangan sampai akhirnya terkecoh seolah-olah selesainya pagar laut, selesai pula aguan gitu. Apalagi nanti PSN ini kan tadi komplement juga gitu. Bahkan Erlangga sudah menyebutkan bahwa PIK 2 bukan PSN kan gitu. Artinya memang sudah mau dilepas. Kemudian Prabowo sudah bilang akan mengevaluasi gitu kan, dalam pengertian kemudian akan mengevaluasi PSN. Bisa saja PSN juga lepas gitu. Akhirnya PIK 2 yang harus diamankan. Jadi inilah yang kita waspadai, yang kita sebut seperti dalam judul itu Kang Epul gitu kan. Jangan sampai ada operasi penyelamatan aguan. Sebenarnya kalau PSN terkait dengan kolusi aguan dengan Jokowi, karena ini adalah barter dengan IKN, kan gitu. Nah itu, ada aguan di PSN. Kemudian misalnya bisa dibuktikan lebih lanjut bahwa pagar laut itu adalah proyeknya perusahaannya aguan. Gitu kan. Aguan. Nah berarti aguan bisa kena risiko dari soal PSN dan dari pagar laut. Makanya sekarang selamatkan aguan, gitu. Akhirnya nanti pagar laut yang dipidana, yang dikejar, dibuat langkah penyelidikan maupun penyidikannya, ya itu saja nanti paling seorang JRP yang mengaku, gitu kan. Arsin paling maksimalnya, gitu kan, kepala desa atau Ali Hanafiah, itu Lijaya itu atau Encun, gitu kan. Jadi itu, gitu. Kalau di situ berarti itu ecek-ecek. Bahkan dalam pandangan Pak Rizal, ke menteri pun nggak akan sampai. Nggak akan sampai karena si menteri KKP akhirnya ikut membongkar, gitu. Sebenarnya, gitu kan. Persoalan awal gitu ya, kalau kebijakannya Prabowo katakan dengan angkatan laut bongkar, itu salah gitu. Memang salah. Secara hukum karena KKP sudah mensegel, Kementerian Kelautan sudah mensegel, barang yang disegel dibongkar, siapapun yang membongkar salah. Akhirnya dipanggil Menteri KKP-nya, kan gitu. Akhirnya sudah KKP ikut bongkar, jadi nggak salah. Nah, jadi kaitan tadi waspadai operasi penyelamatan aguan relevan. Kalau menurut saya, jadi jangan dulu bahagia, jangan dulu gembira. Jadi harusnya kalau ketika nanti diproses pidana umum katanya gitu ya. Jadi pembuatan pagar tanpa izin. Nanti pidana umum yang mungkin hanya 4 orang itu saja, gitu ya, tidak ngait dengan aguannya. Makanya saya dorong ini pidana khusus, ada KKN-nya, bisa nanti ke depannya korupsi dikejar, tapi yang sudah jelas mah ada kolusi, gitu. Dan kolusi itu menurut Undang-Undang 28 tahun 1999 itu adalah kejahatan pidana. Jadi walaupun ada KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, itu masing-masing kejahatan korupsi, kejahatan kolusi, kejahatan nepotisme. Ada, Pak. Jadi masing-masing. Aguan ini dugaan kolusinya kuat dengan Jokowi. Soal tadi indikasi tukar guling kan misalnya. Kemudian ada Permenko 6 2024 dikasih dia PSN. Itu kolusi itu. Karena yang namanya kolusi itu bisa antar lembaga
negara, gitu kan, antar penyelenggara negara atau dengan pihak lain. Ini malah dengan penyelenggara negaranya Presiden Jokowi dengan Menteri Menko Ekonomi. Ya. Tambah yang dapat untungnya aguan. Berarti kolusi nih. Dan kolusi itu ancaman maksimalnya 12 tahun. Nah, Itu. Jadi kalau menurut saya jangan tindak pidana umum. Tindak pidana khusus ini khusus, ada korupsi, ada kolusi, mungkin juga ada kroni, nepotisme.